Di kelas ini kita akan memberi materi tentang ketentuan-ketentuan salat dalam kondisi tertentu. Jadi, ketentuan salat dalam kondisi tertentu. Oke, baik. Di awalnya kalian mendengar dulu, nanti kita diskusikan. Ya, boleh yang bertanya nanti, siapa yang bertanya nanti boleh dibenarkan. Oke, baik. Bapak menjelaskan dari awal sampai nanti ada evaluasi, ada feedback, tanya jawab dan diskusi, dan akhirnya Bapak membuat soal. Nah, pada awalnya adalah salat itu adalah tiap agama. As-salatu iman dudi. Dan salat juga bisa memperolehkan keji dan mungkar. Dan juga salat tidak boleh ditinggalkan oleh kaum muslimin. Tanda bedanya antara salat orang muslim itu dengan orang lain, pihak non muslim, tetapi perbedaannya adalah di situ kita pernah betul-betul perintah Allah karena iman dan takwa kepada Allah. Maka salat kalau kita sudah balik berakal, sehat itu berarti yang lalu, ya kan? Kemudian tidak dalam kondisi berhalangan ataupun haid, nifas, wiladah, dan dalam kondisi tidak dilarang, sudah sampai waktunya salat satu hari satu malam 5 waktu, itu wajib dilakukan oleh sekalian kaum muslim. Nah, di sini kita bahas masalah ketentuan salat bagi kondisi tertentu. Adapun pengertiannya adalah salat dalam kondisi tertentu, salat itu tidak boleh ditinggalkan dalam kondisi apapun dan bagaimanapun, kecuali memang dilarang dari seperti saya di awal kita bilang tadi, karena haid, nifas, wiladah bagi perempuan. Sementara kalau kondisi sakit tidak boleh tinggal salat. Sementara dalam musafir tidak boleh tinggal salat. Dalam peperangan ada juga salat. Rasulullah SAW pernah sholat sedang peperangan. Dalam kondisi takut dalam peperangan, orang pada takut semua, Rasulullah tidak pernah meninggalkan sholat. Maka sholat bagi kaum muslimin adalah ibadah pokok yang mesti dan harus dilaksanakan. Kita lihat sejarah pengambilan dan wahyunya Allah Subhanahu wa taala dalam menyebut salat dijemput langsung oleh Rasulullah SAW di hadapan Allah, yaitu pada masa Isra Mi'raj. Itu juga masalah iman, Isra Mi'raj itu. Dan juga sudah diwajibkan salat bagi kita. Anak-anak kami yang budiman, di sini yang paling penting adalah tata cara salat bagi orang dalam kondisi tertentu. Kita ambil umpama dan contoh 2 saja poinnya ataupun 3. Yang pertama kita lihat pembahasannya dalam keadaan sakit. Yang kedua nanti musafir, dalam perjalanan jauh tujuan itu baik. Kemudian yang 3 adalah salat saum ataupun salat dalam kondisi takut. Ada wabah lah, ada peperangan lah, ada posisi terjepit lah, dan ada bermacam yang ditakutkan. Dalam kondisi sholat, kita ada sholatnya. Yang sholat tidak boleh ditinggal. Nah, kita bahas satu-satu tata cara sholat bagi orang sakit. Orang sakit kalau dia sholat boleh sambilan duduk. Bagaimana caranya duduk? Ya duduk seperti biasa, tentu menghadap kiblat. Tentu sudah siap dengan wudunya, hilang dari ada besar ada kecil. Adanya air wudu. Tentu dilakukan sama juga seperti berdiri seperti biasa. Tapi dia kondisinya sakit karena dia duduk. Dari takut teriram sampai sebagainya, seperti contoh misalnya yang seperti saya peragakan dan simulasi ini, nanti kalian akan saya suruh simulasi, ya bisa semuanya
bisa simulasi sekarang. Nanti kamera juga bisa putar ya. Semuanya niat sholat zuhur umpamanya. Ya, 9 duduk. Ya, angkat tangan. Begini semua angkat tangan. Ya. Sengaja aku sholat fardu zuhur 4 rakaat karena Allah. Allahu Akbar. Itu niat yang dari lafal niatnya adalah Allah dan Bapak. Kemudian sama-sama kita sholat, ada alhamdulillah dalam hati dan sebagainya, dibaca doanya, kemudian Allahu Akbar. Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Tangannya di lutut, kemudian kita sujud di sana, agak berat sedikit, agak kuat sedikit, sejajar begitu. Kemudian itu sujud, Allahu Akbar. Kan masih duduk. Ini duduk atas kursi. Ada juga duduknya langsung hilang. Kedua-duanya dibenarkan. Maka lebih abdal langsung di lantai duduknya kalau bisa. Tapi ada juga orang yang bisa duduk di atas lantai, duduk di atas kursi. Nah, dipahami itu contoh yang dulu. Kemudian yang berbaring, yang baring juga ada bisa dia sholat bagi orang sakit. Bagaimana berbaringnya? Arah kepalanya menghadap kiblat. Seperti orang ditidurkan, orang meninggal, arahnya menghadap kiblat. Kepala kita berarti menghadap kemana? Ke Baru bahasa Aceh, ataupun namanya ke selatan. Bukan, selatan ke sana. Ini, bukan ke barat ke sana. Utara. Ada selatan, ada utara. Jadi kita berbaring ke utara, jelas bahwa kepala kita ke sana menghadap berbaring. Salatnya gitu. Itu kalau berbaring dibenarkan bagi orang yang sakit kondisi tertentu. Oh, nggak bisa kena air dengan bertayamum. Dengan apa ditayamum? Sudah pelajaran yang lalu, semester yang lalu, yaitu cara bertayamum. Kalau kita simulasikan, kita peragakan, yuk semua kita lihat. Ini ada debu, ditaruh di atas yang suci dan bersih. Debunya yang karena debu tidak lengket di muka nanti dengan cara lengket seperti bedak. Jadi dia adalah halus dan suci dan bersih debunya, ya. Oke, kita pertama tepuk yang pertama. Ya, dengan keras-keras. Terus kita niat, sengaja aku bertayamum karena Allah. Dibasuh, begini basuhkan, coba sekali lagi ya. Jadi kita ya, gitu. Paham ya? Terus tepuk sekali lagi. Ya. Ini untuk dibasuh tangan ada dua pendapat dibenarkan kedua-duanya. Ada langsung tangan kiri di bawah, tangan di atas. Coba buat. Nah ini. Terus dipeluk tangan kanan oleh tangan kiri. Digosok sampai ke siku. Kemudian naik ke atas. Ya, terus dibawa lagi ke depan. Terus tangan kiri sekarang sudah di atas tangan kanan, betul? Nah, terus dipeluk tangan, diusap tangan kiri oleh tangan kanan. Terus, ya, terus di sini dan dibawa ke depan. Cuma 3 rukun daripada tayamum. Ya, ada juga kalanya pendapat yang juga dibenarkan cuma tingkat di tangan saja. Ya, begini dianya. Ya, gini. Terus ya dibalik di sini aja. Ini lewat lengan tangan ini. Tidak mesti ke siku. Itu namanya tayamum. Sesudah itu salat bagi orang sakit. Boleh berduduk, boleh berbaring, dan boleh dengan cara terlentang. Yang salatnya yaitu kepala dengan hati. Coba berbaring semua, berbaring ini ke atas, misalnya begini, ya kan? Allahu Akbar. Allahu Hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dan dibaca doa sampai berapa rakaat kita sholat. Ya gitu. Kepala dengan mata dan hati main sholat bagi orang sakit.
Oh, nggak bisa lagi. Kepala nggak bisa main. Yang cuma bisa adalah anak matanya. Itu matanya yang main. Boleh matanya yang salat. Allah. Bayangkan sholat tidak boleh ditinggalkan. Membesarkan Allah dan perintah Allah dan juga ala sunnah Rasulullah SAW yang wajib dikerjakan. Yang Allah ya Rasulullah menyebutnya salat langsung pada Allah SWT waktu Islamnya. Tanda bedanya kaum muslimin dengan orang-orang non muslim, dengan orang kafir, toh pada salatnya. Itu yang paling dibedakan dari sisi pekerjaan yang lain. Makanya anak-anak kami ingat sekalian, tolong dikerjakan sholat, jangan ditinggalkan. Kapanpun dan dalam kondisi apapun. Itu contoh bagi yang sakit. Kita lihat sekarang. Kalau kamu tidak bisa.